Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, pasola adalah tradisi unik di Indonesia yang dilakukan oleh suku Sumba. Berasal dari Nusa Tenggara Timur, tradisi ini adalah perang tombak berkuda yang dilakukan secara rutin setiap bulan Februari atau Maret. Dalam budaya unik di Indonesia ini, dua kelompok berkuda akan saling melempar tombak yang terbuat dari kayu rotan. Dengan melaksanakan pasola, masyarakat Sumba percaya bahwa mereka yang memperoleh kesuburan tanah dan kesejahteraan. Selain itu, pasola juga berkaitan dengan fenomena alam, yaitu munculnya nyale, yaitu semacam cacing laut yang menjadi pertanda munculnya hal baik bagi seluruh masyarakat. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara,
Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lagu ini lagu tempo dulu, sayang lagu sekarang dikenang kembali. Lagu lama irama baru, sayang irama baru, irama kali. Lihat kesoki, jalan-jalan di Patingan Loang, melihat ikan di dalam katoang. Kukurangi di Piranggan Loang, sayang riwang tuta sikatin doang. Kukurangi di Piranggan Loang, sayang riwang tuta sikatin doang. Pisang emas unti bulaing, pisang raja unti karaing. Asal jangan anda memang karaing, sayang janganlah cari tahu maraing. Asalkan anda memang karaing, sayang janganlah cari tahu maraing. Kerbau melodi Anjo pale mainea, amurai di paluaji sanggena. Anjo pale mainea, anabai di paluaji sanggena. Apui-pui, natala ciki atunas. Apui-pui, natala ciki atunas. Kini sainjo jandaya, lompona bale-balena. Kini sainjo jandaya,
mana salah, na bilang kamana kana. Sulon Haji. Hujan turun meraci-raci, jatuh ke tanah tak raci-raci. Rambutnya bace akar cici, sayang janganlah kita silaci-laci. Rambutnya bace akar cici, sayang janganlah kita silaci-laci. Waktu ku kocil, anu ku kocil, Apaan? bapakku bilang bucu cekali. Cuna, Karena saya tak pernah mandi kodong dan juga lupa menggocok gigi. Karena saya tak pernah mandi kodong dan juga lupa menggocok gigi. Jadi jitetaku anggurai mingkata lu bainena iwan lagi. Jadi jitetaku ngapai? mingkata lu bainen. Boleh tahu ah? 7 anak-na oh male seremami tenanya ibuagang. 7 anak-na seremami tenanya. Ada lagi sebenarnya nama si tanda tanya. Punna ero korina ke Bulan Jeka pindra-pindrai balalanu belele. Punna ero korina ke Ngapai joka? pindra-pindrai balalanu Lele. sereka tupa si katoan jene joto. Sereka tupa si katoan jene joto. Lagu tongko mi ane lagua. Kelong-kelong pamuno simpung. Kalau ada kataku salah, kodong maafkan kami cuma bercanda. Kalau ada acara tak apa, ibu panggillah kami, ku datang menghibur.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dan salam jumpa kembali di program 4 RRI Makassar. Bersama saya Yuni dan Baji menemani Anda ya di pagi hari ini. Bagaimana kabar tak untuk semua sahabat budaya yang mendengarkan melalui streaming RRI Digital, melalui YouTube Pro 4 dan juga Facebook Pro 4 dan FM di 92,5 MHz ya. Nah, saya nantikan Anda bergabung melalui WhatsApp 0811 400 9250 dan juga yang ingin mengirimkan komentarnya di kolom komentar di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar ya. Nah, pendengar, apa kabar tak ini? Dari siapa ini? Saya sapa-sapa dulu. Saya sapa yang mendengarkan monitor pagi ini dari biasanya di Kabupaten Baru ya, Ibu Cida juga mendengarkan, Ibu Cida. Terus ada Pak Jusman, Delukmu di saya Sumiati Putri Leo. Wah, ini yang ada di Sediang ya. Selamat mendengarkan Pro 4 cara Barik Basa. Ada Ibu Fatma juga di Goa. Ibu Fatma di Goa. Saya sapa lagi untuk Ibu Niar juga ini ya di Monginsidi. Terus ada Pak Sulaiman sama Ibu Hawania di Jalan Tinumbu. Ada Pak Hamsa di Pampang 2. Halo, apa kabar juga untuk tetangga ini Pak Umar ya sama Ibu Nursia. Dan untuk pendengarnya Perempat RRI Makassar, semangat terus. Iya, sebentar Pi baru bergabung Ki. Saya baru sebut nomor teleponnya ya. Oke, jadi kabar yang kami hadirkan sahabat budaya di ruang dengar Anda. Hadir juga dari Heri di Sidrap. Waalaikumsalam Pak Heri di Kabupaten Sidrap ini, semangat ya. Ya, jadi pendengar, saya hadirkan dulu informasi kasus demam berdarah DBD di Sulsel pada minggu kelima tahun 2025 ini telah mencapai di angka 745 kasus ya. Dan ahli waris, ya maksud kami kasus DBD di Indonesia saat ini telah mencapai 6.000 kasus di 22 provinsi dan 200 lebih daerah kabupaten. Nah, terdapat lonjakan kasus secara nasional. Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mencatat kasus DBD pada minggu kelima tahun 2025 telah mencapai di angka 745 kasus. Nah, kemudian masyarakat diminta
perhatikan kondisi lingkungan agar dapat terhindar dari penyakit DBD. Kemudian dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Yusri Yunus, menjelaskan pada tahun 2024 lalu kasus DBD di 24 kabupaten dan di kota tercatat 6.043 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 92% dan ini memperlihatkan kesiapan penanganan pasien DBD yang dilakukan di rumah sakit ya. Nah, kemudian pendengar ada beberapa ya, ada tentunya yang diketahui oleh para pendengar Pro 4 bahwa pengobatan tradisional orang Bugis Makassar ya, apalagi untuk mengatasi anak-anak yang lagi terserang penyakit, misalnya demamnya yang tidak turun-turun, biasanya ada beberapa pengobatan tradisional ya. Kami nantikan partisipasi Anda sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, tadi teleponnya. Halo. Oke, diulang lagi ya sahabat budaya. Anda bisa bergabung juga melalui telepon WhatsApp 0811 400 9250. Siapakah yang hadir ini? 9191. Oh, Demangka di Kabupaten Pangkep ya. Oke, jadi suku Bugis Makassar atau orang-orang Bugis Makassar biasanya ada memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional ya, tentunya berdasarkan dari kearifan lokal. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nur. Yeay. Kena banjir juga kemarin kita tempat tak? Tidak. Oh, enggak ya, di daerah. Di Maros mana kita ini? Kali. Pakali. Oh. Ada 2 alamatku yang Mencoloi dan di Pakali. Oh, alhamdulillah. Banyak tahu tempat tinggalnya. Iya, sepupuku itu tinggal di situ kasihan. Di mana kasihan? Di Mencoloi Bulu. Desa Mencoloi Bulu, Kecamatan Mencoloi. Dusun Tamalate. Oke. Sepupuku itu. Iya, terus kita menetapnya di mana ini? Di Pakali. Oh, Pakali. Iya. Oke, Nur, bias ditahu juga ini kan Nur ini masih single, masih sendiri. Tapi Saya ada juga masih sendiri. Kita aku bilang Nur masih sendiri Ki. Iya, belum iya. ada pasangan. Nah ini tapi ada pengalaman tak barangkali obat-obat tradisional, kalau misalnya demam-demam Ki biasanya ndak langsung ke dokter Daun atau pepaya itu kalau ada orang demam. daun pepaya. Iya, ditunggu baru dikasih bawang merah, baru diperas, baru disaring, baru itu diminum, dikasih minumkan airnya. Oh, ndak dibikin sayur je. Bisa juga dibikin sayur. Itu ada itu pepaya tidak berbuah toh, bunga saja itu bunganya diambil baru bikin sayur. Oh iya. Nah tahu gitu Bu Hawani ya cara bikinnya. Terus itu daun apa tadi, daun pepaya? Iya, daun pepaya. Itu bisa mengobati demam juga itu. Iya. Diminum airnya ya atau dibalut di kepala atau bagaimana? Dikasihkan di kepala? Tidak, dikasih minumkan saja airnya. Oh, airnya. Iya. Apa tadi bahannya? Daun pepaya. Kalau bisa juga direbus, bisa juga ditumbuk. Baru diperas. Ya, berarti baru disaring. Iya. Airnya. Dikasih minumkan di pasien yang sakit. Dikasih minum. Jadi baru santong ini aku dengar daun pepaya Dik. Iya. Oke. Terus di tempat tinggal tak di situ banyak tidak yang kena DBD atau tidak Ji? Iya. Daerah tak situ. Apalagi di Maros ini sudah terendam banjir orang di sana ya. Iya, tidak. Tapi dia gitu paling parah di
Dusun Kampala, Desa Patek nih. Mm-mm. Ya, di Turitale juga. Iya. Di situ terdampak banjir. Kita ndak jadi. Tidak bisa ya. Oh, alhamdulillah. Iya. Oke lah, makasih Nur. Oke lah, lanjut tugas kebersamaannya. lagi dan bagi. Iya, Pamit lah. Pro iya. 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Nur terima kasih ya oke, di Maros saya terima telepon lewat WhatsApp. Ada Ibu Fatma ini di Kabupaten Goa. Halo Ibu Fatma. Halo, Assalamualaikum. Dembaji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dembaji juga toh, sehat keluarga. Alhamdulillah, amin. Iya. Oke Bu Fatma, ini banyak kasus DBD lagi nih yang Iya. mewabah di Makassar Saya ya. obat tradisional, nanti kita orang tua atau anak-anak tidak suka, periksa dulu keadaan pasien. Yang setahu saya, kalau saya kasih ke anu ya, kalau kita demam mau orang besar mau orang anak-anak, Iya. periksa dulu. Kalau tidak turun-turun panasnya, dingin kakinya, kakinya saja dingin, berarti dia tipes. Oh, kakinya dingin. Iya. berarti tipes ya. Iya, iya. Kalau berapa hari tidak turun panasnya, periksa dulu kakinya, dia tipes. Kalau telinganya dingin, berarti dia mau puru. Puru ya. Iya, iya. Ini kasih ke anu, itu kan dokter bilang gejala apa tadi kita bilang? DBD. IBG itu karena itu kan tidak selamanya dokter benar itu. Kan biasa kalau ada bintik-bintik keluar itu kan memang tanda-tanda itu, tapi kebanyakan sekarang sakit karena tipes. Tipes ya. Iya, kalau obat tradisionalnya itu labu, apa orang bilang Makassar itu, boyok laba. Boyok laba yang panjang itu, labu Cina. Oh, yang warna yang hijau, yang labu siam. Yang warna-warna hijau muda itu, hijau daun pisang itu yang baru mau mekar hijaunya. Tapi susah juga sekarang itu. Nggak tahu di terong ada kah? Iya, susah. Di anu juga itu buah sawo yang muda kita parut. Sama dengan itu tadi labu diparut, ambil air aslinya ya sama ini. Tapi saya sendiri rasakan enak, apalagi daun pepaya. Pahitnya bukan main. Tapi ada obatnya ampuh sekali kalau tipes. Apa itu? Kapsul cacing. Oh, kapsul cacing ya. Tidak umum itu dijual di apotek, cuma di Jalan Nusantara itu, Sulawesi. Iya, dulunya murah, tapi kita kalau saya betul-betul berapa orang saya bantu itu, orang tipes itu saya belikan saja begitu. Insya Allah 1-2 hari habis, tidak panas lagi, tapi harus makan bubur dulu, jangan banyak bergerak. Itu kan tipes, harus istirahat betul, jangan banyak bergerak, makan bubur baru itu. Memang mirip-mirip gejalanya nih DBD dengan tipes ya. Iya, mirip-mirip karena berapa orang ini saya besuk, dia tipes. Saya periksa dulu karena banyak orang tidak tahu, jadi saya kasih tahu kalau periksa dulu pasiennya begini-begini. Kalau telinganya dingin, dia mau puru, biar kita orang besar. Jadi harus kalau puru harus ketemu dengan orang yang pintar betul, tiup-tiup toh. Iya, sama dengan kalau tipes enggak ada yang dapat itu. Sedangkan itu sepupu saya sudah 3 bulan di rumah sakit, tidak ada sembuhnya. Setelah dikasih minum obat cacing aslinya yang masih hidup, direbus baru dikasih minum. Besoknya dia bisa kembali, dia bilang, dokter, apa nu kasih minuman itu pasienku na bisa sembuh. Tidak tahu dokter, jangan kasih tahu dokter. Itu saja. Jangan kita. Ini saya kasih saran saja. Oh ya, bertanya deh Baji.
eh, misalnya kita tidak menyiar, tetap masuk kantor. Masuk, iya, Tet- tetap masuk ya. iya. Soalnya saya ada tugas di ruangan. Saya mau ketemu Delia. Bisa ya sebentar? Hubungi Meki, ada biasanya dia ada itu kalau jam kantor begini. Iya, tapi tidak sekarang. Nanti jam kantor saya juga, jam istirahat saya izin keluar atau minta sekalian pulang. Saya mau singgah ke situ. Oke. Tunggu mak juga bawa ke kue. Mudah-mudahan Dia ketemu makin ya. ribu. Iya, Iya, ada iya. jika kalau menyiar? Kalau Delia ada sih Bu Fatma, kalau saya mungkin selesai ini pulang, Mak. Oh iya. Iya, oke. Oke deh Mbak Ji, Iya, sehat makasih Bu sekeluarga, Fatma. sehat, jaga Iya. kesehatan tadi Mbak Ji. Iya, amin. Iya, Iya, kita terima juga. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi banyak berbagai pengobatan tradisional ya, masyarakat Bugis Makassar. Bentar Pak John, saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Ini dari Rahman, dari Baji ya. Iya, Rahman di mana Rahman? Di Kecamatan Cinrana. Cenrana itu di mana? Kecamatan Cinrana, Desa Limpopocoy, Kabupaten Maros. Oh, di Maros. Oke, bagaimana Pak Rahman? Kondisinya kemarin kena banjir juga? Alhamdulillah sehat ini deh Baji. Kena banjir juga di daerah tak Cenrana Maros? Ya, alhamdulillah nggak kena banjir karena ketinggian. Oh, di ketinggian ya. Ya. Oke deh, ada tong ini pengobatan tradisional untuk biasa anak-anak yang kena penyakit atau DBD ini. DBD sekarang lagi mewabah ini. Kalau menurut saya itu kena penyakit DBD deh Baji. Iya. Itu kita harus ini cari akar bakdo. Akar bakdo itu Iya. semacam apa itu dia? Itu bentuknya bakdo itu deh Baji, semacam lengken ya. Apa? Lengkeng. Lengken, semacam lengken. Ya, mirip dengan lengken. Tapi kalau dimakan kecil sekali. Kecil, iya. Oke. Itu akarnya kita ambil. Akarnya Wah. terus? Hah? Nah, akarnya kita ambil 3 ruas. 3 ruas terus? Baru kita masak dengan air 4 gelas, sisa 1. Baru diminumkan pada si pasien. Tapi jangan diminumkan sekaligus kita 1 gelas. Iya. Deh. Seharusnya di pelan-pelan sampai habis. Oh, jangan langsung minum ya, harus Ya, jangan bertahap. sekaligus. Iya. Nah, minum 2-3 kali, baru habis. Nah, insya Allah kita akan tertolong itu. Amin, DBD ya. Oke, Nah, dan ini sekarang ini pengobatan tipes. Nah, ini alternatif ketiga apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma tadi. Ini masih ada ramuannya, yaitu daun sukun. daun sukun. Iya. Daun sukun. Yang lebih bagus itu Mbak yang jatuh ke tanah. Iya. Yang jatuh di tanah. Yang jatuh di tanah itu sukunnya. Ya, jadi Daunnya. Daunnya. Terus? Ya. Nah, itu kita ambil 1 helai, 1 lembar. Iya. Nah, baru kita tuil, baru dimasak dengan air 5 gelas, sisa 3. 5 gelas sisa 3, oke. Ya, baru kita minum. Pahitnya itu. Nah, ini bisa berlaku bagi anak-anak dan orang tua. Oke, anak-anak dan orang tua. Jadi 3 helai ya kalau itu daun sukun ya. Iya. Iya. Oke. Jadi ini syukur sekali ini Mbak Jia karena perompak sudah mengudara kembali.
Sebenarnya saya penggemar lama sekali ini Rembaji. Oh, baru sempat tembus ya Pak Rahman ya? Aduh, susah sekali tembusnya. Oh begitu. Ini Oke. saya mulai tuh menggemari RRI pada tahun 1980. Bih, weh lamanya maka baru ki lahir kok dong. Iya. Mulai dari sejak kecil saya kan tidak bisa sekolah Rembaji karena saya sudah netra. Oke, Iya, iya. saya tidak bisa sekolah kasihan, jadi saya temannya cuma RRI dulu. Temannya Riri sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya. Oke, alhamdulillah. Ya baiklah Bu. Iya, terima Rembaji, kasih. karena banyak sekali mau masuk. Iya, Pak Rahman, makasih banyak. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Pak Rahman, komentarnya, tipsnya untuk pengobatan tradisional ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Moga tadi itu bilang daun sukun 3 kali. Sangin pai-pai. Itu para mah, itu para mah. Hidupku ini, ya Allah. Kenapa manggil lu terus? Ih, Saya banyak tidak di situ, mengeluh. banyak sih di depan situ. 3001. Itu Kuenyo. bagus di Paramanan itu. Daun sukun dengan buahnya itu digoreng-goreng. Kalau bakar digoreng manjing. Puna daun baru yang jatuh apa deng. Iya, kalau daun sukun itu salah satu juga obat gula ya. Oh, Iya. saya tahu ini. Iya, kalau sukun itu ada penjualan di kampung itu untuk obat gula, itu pohonnya itu diambil, ya kan diambil itu anunya baru direbus, itu bisa. Daun sukun, daunnya juga bisa. Yang jatuh juga memang lebih bagus untuk penyakit gula ya. Tapi mungkin tidak semua orang cocok, tergantung dari jenis anunya juga, golongan darahnya. Iya. Itu. Iya. Jangan Begitu. sampai, aduh. Itu juga di dekat rumahnya Ibu Awania. Itu obat gula juga bagus itu. Apa itu? Pohon copeng itu. Oh, pohon copeng. Iya. Jadi kalau ada yang teman-teman gulanya tinggi, pergi di situ, ambil itu. Pimi di Ibu Hawani ya? Iya. Atau pakai dagang pakai Ibu Hawani. Iya, tapi ya bilang-bilang belum ambil obat, nanti nak jual ki. Nanti. Itu gue bilang dagang pakai. Itu. Dijual apa daun copeng. Itu bukan anunya itu pohonnya itu, batangnya itu tuh diambil anunya. Batangnya. Iya. Yang sedikit itu baru direbus. Kalau buahnya itu bijinya itu digoreng seperti kopi, ditumbuk baru diseduh air, diminum. Kenapa kita tahu? Saya lihat. Oh. Ya bukan saya yang alami ya, tapi saya lihat orang itu yang biasa. Saya kira pernah minum ki. Tidak. Masa mau minum mesti sehat begini kok. Tidak boleh terlalu angkuh. Saya tidak angkuh. Tapi kan fakta. Iya. Gitu. Jadi makanya itu jaga kesehatan itu saya selalu minum rebusan bawang putih setiap hari. Iya. Itu untuk mencegah segala penyakit termasuk gula, stroke, darah tinggi itu. Iya. Jadi kalau ada sahabat budaya, ya lakukan begitu setiap hari itu setiap pagi. Kalau diisi perut, minum kita rebusan bawang putih. Itu bawang putih 3 sendok itu direbus, setelah mendidih, disaring itu airnya itu. Kalau hangat minum lagi. Itu bisa mencegah atau mengobati itu penyakit gula, stroke, bisa itu rematik, bisa lah. Tapi itu kita rutin lakukan. Iya. Ya toh, seperti itu. Apa ini bahas ini kan? Penyakit gula atau penyakit apa ini? Orang bahas DBD lagi mau wabah. DBD. Iya, lagi mau wabah ya.
Iya. Sekarang ini saya lihat itu kurang yang namanya fogging ya. Oh iya. Iya. Dulu Itu kan sering ada sering. itu. Iya, sering ada itu. Mungkin biasa 5 bulan sekali ada. Setiap itu masyarakat itu dimasuki. Sekarang tidak pernah saya lihat. Jadi apakah karena efisiensi anggaran ya? Iya. Mm-mm. Sehingga itu hilang nih. Itu kan salah satu cara mencegah untuk DBD, ya kan? Mm-mm, mm-mm. Dulu kan pemerintah memang, saya masih ingat waktu kecil masih SD itu gencar-gencar itu disosialisasikan itu, Rajin itu orang dirajin, disemprot dibagikan itu masyarakat itu, apalagi itu yang semacam itu yang saset itu bubuk-bubuk itu untuk ditaruh di di tempat-tempat air. Ya. Iya. Apalagi kalau DBD ini penyakit rutin juga di setiap tahun ya, apalagi Iya. musim hujan. Oke. Ya itulah. Mm-mm. Jadi ini kan sekarang saya makin kurang perhatian pemerintah, nanti terjadi banyak kasus. Iya, sudah Baru 700 lebih nih. iya baru ada sadang gelisah nih. Itu baru sibuk nih. Iya. Padahal itu tidak ada upaya untuk pencegahan apa. Kenapa kita jangan henti-hentinya mensosialisasikan itu, ada 5M, menguras, 5M, itu menguras, banyak gitu, apakah menguras, mengunyah, menyanyi, makelong, makelong, mengopi. Kalau makelong nomor 1 tuh nih. Siapa dulu dong? PAP ini. Persiapan kita ini, persiapan besok. Iya. Jadi banyak kalau ada waktu besok ke sana lah. Iya deh, Kita, insyaallah. iya sama bapaknya. Satu keluarga boleh lah. Ternyata sobat-sobat budaya yang ada waktu besok. Kita ada silaturahim besok di Pantai Akarena ya. Silakan merapat. Jadi untuk semua tempat terkecuali dengan memakai baju forum komunikasi. Yang belum ada ya pesan makin cepat itu. Iya tuh. Iya, nanti kan yang mau pesan-pesan ya. Jadi Ya, ini 5M ini mengubur barang bekas, menambah air, menguras, menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi, menaburkan bubuk abate. Abate itu. Dulu kan biasa itu dulu dibagikan kepada setiap rumah itu. Iya deh. Bubuk abate sekarang tidak nih. Ada yang diperjualbelikan malah. Iya. Jadi itu salah satu usaha pemerintah untuk mencegah namanya DBD. Kalau di kampung orang dulu itu dibagi tidak mengenal namanya DBD. Iya. Itu kalau penyakit panas itu dulu di kampung, tipes juga mereka tidak tahu. Iya. Yang dulu itu saya ingat waktu masih kecil di situ di kampung, ada kalau bahasa Bugis itu tanolise. Apa sih itu tanolise? Tidak tahu itu di bagian perut itu bisa menimbulkan memang panas. Yeah. Panas itu bagi anak-anak maupun orang tua. Ada juga itu makas yang biasa itu muncul bintik-bintik di kulit itu memang itu panas itu. Tapi orang tua juga itu kalau di kampung saya ya, nggak tahu di kampungnya orang itu dia banyak memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar situ, yang ada di sekitar lingkungannya, terutama itu daun sirih. Yeah. Daun sirih itu itu obat itu dengan segala penyakit sebenarnya itu. Daun sirih itu kalau misalnya orang panas itu ambil daun sirih, kita bisa dikunyah kan dikunyah kan orang dulu nak kunyah ki. Iya. Itu airnya itu dalam itu mulut itu dia ambil sapukan di kepala dan seluruh badan. Tapi kalau tidak bisa mengunyah, tidak ada gigitan, bisa jadi tumbuk. Itu tapi ada campurannya, ada bawahnya, ada kapur sirih itu kapurnya, ada
ada kunyitnya itu. Tapi orang dulu juga ada jampinya juga. Jadi orang dulu kalau sakit ya ke dukun itu. Ya, kalau itu yang biasa tanolisa dan baji, Iya. biasanya Apa kan dari perut itu ya. tanolisa Itu ini? dukun dia biasa deteksi. Oh itu tanol aneh turun apa lagi namanya itu. Boleh diangkat itu. Itu obatnya itu. Tapi kalau dokter tidak bisa mendeteksi itu. Sebenarnya kalau orang dulu udah tahu. Obatnya itu ketan hitam. Ketan hitam Iya. itu digoreng baru ditumbuk halus, baru dikasih putih telur ayam kampung. Mhm. Baru dicapukan di situ dianunya. Perutnya itu. Tapi Iya. tidak seluruh itu, tapi soalnya itu satu arah aja. Tak bisa bolak-balik itu. Itu kalau orang kampung. Iya. Tapi kalau yang mana sana itu kayak tipes tadi itu, kan orang itu tidak pernah mengenal tipes. Iya. Jadi ketika itu muncul aneh itu, dia sudah aneh gini, maka siang ini jadi kami itu daun-daun itu. Iya. Jadi saya biasa itu orang kami itu daun, ada nama itu daun, tapi daun-daun sirih itu yang paling banyak dia gunakan. Oh, iya. Ada betul. juga daun yang hidupnya di hutan, persis sama dengan daun sirih bentuknya. Iya. Itu diambil itu baru ditumbuk, dicampur kunyit, bawang merah, itu baru diperas itu airnya. Iya. Itu baru dikasih mulai dari kepala sampai seluruh badan. Itu. Iya. Saya ingat betul itu. Sekarang saya juga pernah mengalami itu. Oh, jadi memang sudah Iya. dikasih balut begitu di kepala. Iya. Setelah itu, diambil kami lagi dupa. Dupa itu. Apa namanya? Dupa itu di asap ki. Oh, kalau puru Iya. penyakit puru. Ya, ya ini bagus sekali kalau penyakit perut itu, penyakit aneh itu, cacar itu bagus sekali itu. Iya. Itu orang kampung dulu begitu obatnya. Iya. Itu. Iya. Karena saya dulu pernah mengalami seperti itu. Jadi banyak mentong pengobatan tradisional di Banyak. suku Bugis. Tapi kalau Makassar, untuk anak-anak bayi, Iya. kalau pengalaman saya ya, Mm-mm. itu kalau anak bayi itu demam atau karena influenza kan, biasa kan anak bayi begitu. Mm-mm. Ambil ke daun paria. Iya. Daun paria kita tumbuk halus. Daun Tumbuk paria halus tumbuk. Ya, tumbuk halus itu sebagian kita setelah halus sebagian kita peras itu airnya kita sapukan di kepala anak-anak itu. Mm-mm. Dan sebagian badannya juga, dan itu anunya yang sebagian itu yang halus ditaruh di atas bun itu. Iya. Itu pengalaman saya. Kalau anak saya dulu sakit, saya tidak langsung bawa ke dokter. Oh, ada mianata. Iya. Ada lah. Oh. Kenapa? Masa kalau Je- masa begini tidak ada anak berarti itu mandul itu. Mandul itu tidak ada anak itu. Jadi pengalaman tak itu. Iya, pengalaman. Jarang Kalau kita saya bawa pergi dokter ya. iya, kalau memang saya tapi saya usahakan dulu secara tradisional dulu. Usahakan secara Di- tradisional. Oke. Dan kalau anak-anak anak bayi, Iya. ya biasa itu kalau flu kan, itu kayak tersumbat hidungnya, kayak ada tenggorokannya, iya kan? Ya, itu apa namanya tersumbat di tenggorokan itu dompernya juga itu deh Baji. Oh. Itu dompernya ambil ke dompernya dikucet-kucet, baru peras gitu ada airnya, kasih 3 tetes di tenggorokan itu. Iya. Untuk anak itu memang pahit, tapi biasa itu keluar dengan anunya itu apa namanya? Dia muntahkan toh. Iya, di keluar itu bersama itu kalau dia muntah. Iya. Ini pengalaman ini. Ini bukan ya. karena saya yang praktekkan Mengalami sendiri. langsung. Iya, praktekkan Ki. Kalau anak-anak kita panas badannya, Iya. apa itu ambil ke domperia. Banyak dijual di pasar Panampu itu. Iya. Jadi disapukan di kepalanya itu. Baru Nanti saya ditekan mau juga bicara kalau dulu anak daun bayi. purinya ini. Ya kalau anak bayi itu biasa tersumbat hidungnya itu, taruh kami itu di atas ubun anunya itu. Sebagian di tanunya. Sudah itu halus. Kalau saya yang tersumbat hidungku. Oh banyak itu, banyak itu Baji. Apa sih? Ambil kecap, campur cuka, kasih satu mangkok coto.
Mencotoi. langsung langsung tersumbat begitu. Oke Pak John, terima kasih Jadi banyak. iya, jadi itu loh orang dulu itu dia tak mengenal namanya Iya, tipes, iya. dia tak mengenal dulu namanya demam berdarah. Tapi ketika anaknya sakit panas, itu ya daun sirih itu Iya, diambil atau dan paria dan sirih itu banyak itu memang dia memanfaatkan daun-daun yang ada di di lingkungan lingkungannya. sekitar situ ya. Iya. Jadi begitu orang dulu cara mengobati. Iya. Apa namanya? Karena belum ada dokter, belum ada tenaga Jadi medis di lebih- kampung-kampung dulu. Lebih diutamakan dulu tanaman-tanaman Iya. dijadikan obat ya. Iya, dia kan obat itu. Oke, Pak John, terima Oke. kasih kebersamaannya. Iya, lanjut tugas. Iya, tunggu mi besok. Selalu tunggu ibu kat buat kue. Pacok-mocok. Pada pada bulat di. Oke deh. Sampai pala. Iya, Iya, cepat-cepat iya, kita iya. buat makan nah itu dia budget tuh tidak. Coba mau kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, sebentar saya akan kembali lagi di ruang dengarta. Kita nikmati dulu persembahan lagu berikut dan juga sebentar kami akan hadirkan informasi kabar anak perempat. Tania pedik cek di mutaruang ngade nangka sikirewa mailo si bawa aing ngerangi gari rio loro mai bati mama cuca laurialiku bening duali nolauna yunroi tasidita nasabang siriku riolo tawilai Tania pedicik di mutaruang ngade nangka sikirewa mailo si bawa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP wis apo? Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto par berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Saudara Muhammad Akram Sofyan Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak? Oh iya. Pak, pemandangannya bagus banget ya. Pak? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak? Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pak? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, lapis legit juga dikenal sebagai sebutan kue lapis Surabaya. Dan lapis legit ini memiliki sejarah yang kaya, yang konon berasal dari pengaruh Belanda pada masa kolonial. Nama lapis sendiri merujuk pada cara pembuatan kue yang berlapis-lapis, sementara legit dalam bahasa Indonesia berarti manis.
Kue ini awalnya dibuat untuk merayakan acara besar atau sebagai sajian istimewa dalam keluarga kerajaan. Proses pembuatan lapis legit yang rumit dan memakan waktu yang panjang menjadikannya simbol kemewahan dan keberhasilan dalam kuliner Indonesia. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Sulawesi Selatan. Irama lesung yang saling mengadu dengan alu, yaitu alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu, biasa dikenal dengan istilah patumbuk. Seirama dengan gerakan ibu-ibu di desa Siaung, membuat hati kami yang menyaksikan ikut hanyut terbuai ingin mengikuti gerakan mereka. Suasana malam di desa Siaung yang biasanya sunyi, kini terlihat ramai. Bahkan, penduduk desa mengajak kami masuk berkunjung ke rumahnya untuk makan bersama. Berbagai macam makanan khas Kabupaten Baru disajikan untuk kami santap. Setelah menikmati sajian hidangan yang disuguhkan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri desa Siaung, Kabupaten Baru, menuju lokasi pesta panen. Saat kami tiba di tempat upacara, terdengar suara lesung menggema dan seluruh penduduk di Dusun Birue Desa Siaung ikut melaksanakan ritual tersebut yang menjadi pertanda berlangsungnya pesta panen. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Penumbuk lesung adalah orang pilihan yang merupakan pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi oleh perempuan. Mapa Dendang merupakan salah satu tradisi warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual Mapa Dendang sangat beragam di setiap daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing. Salah satunya khusus Dusun Birue Desa Siaung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Upacara Mapa Dendang dikenal dengan nama Paenge Majekne Jekne, seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siaung, Andi Paranrangi. Pesta panen di selatan ini pada umumnya cuma Padendang ya. Kalau di sini keunikannya ada namanya Majekne Jekne. Rangkaian dari Padendang juga. Majene-jene itu adalah saling siram dulu ya. Ketika itu dimulai itu istilah orang Bugis mapamesi. Mapamesi itu saling percik air saja. Ya, di situ. Tapi lama-kelamaan menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya diamankan karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ itu yang dimulai disiram itu, Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya, langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu, Bu? Nilai kearifan lokal itu, yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya. Tanpa diundang datang Ki. Siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya, ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga, ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya Bu, kalau misalnya datang naik di rumahnya terus tidak makan apa-apa. Berbeda dengan upacara Mapa Dendang lainnya, pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru
dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siaung, Puang Ase, yang juga memimpin proses upacara pesta panen di Paenge. Kang rodo lato dugara rimula-mulana kan dek naku memon roy. Kibi kurometen la lam anu jompi tapi masuk na nalokat kumehe nanre api bolana nero nanre na api bolana engka reke genrana engka kapara make lengka anna tomato aku nanre api lutu ilok kue jajil na tutungan na tudangnya ro kasih lato ku makedaga na pak dek nagawan re deto nagat dingon lawi kan yami biasa telul lelami bola lato tajami lato na pak kapala aga na kasih wanre na dek nagawanre pitani kana pitangi makeda nang kalinga suara makeda kahe kalele tabuka kalele biru tabuka ina sengaro jadi engkau yawana jadi napau ni lato ku makeda ku jaji ase ku matu ku me biru manran si pulupa pura rana semanran re mapak padenda ka aku miron nana jadi anak tuli laku kang pak tuli mitau ki pak tuli mitau ki reke tulilo ki reke mulai setiap pura ki pesta panen elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai apa ya tidak tuli merasa bersalah ki kuda ipigau. Sementara itu di tempat yang berbeda, rangkaian upacara pesta panen di Desa Balusu, Kabupaten Baru diawali dengan tradisi mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Uniknya, proses pembuatan bete ini tidak melibatkan perempuan dan hanya dilakukan oleh laki-laki. Ada 3 rangkaian acara. Yang pertama itu namanya Mandriana kalau bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jenek baku siram ini uniknya Bu. Wah keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan. Ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu. Setelah mak bete dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat Desa Siaung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen. Kemana mak burasa kibolana masing-masing, tapi karena tiwi kurodo inaswi, menaswangi, mak gerek manu na 2 kaju cek di celak cek di karametasa. Agak beda anak tu. Iya ro bedana ro kayak apa ya ro tunai ro ianu bedana. Apa manu celak karabetasa. Iya harus payaro detona di makda senimi purane yala na igere man pitumpen ni pa. Oh betul Iurunya canggih ke satan. Jadi politika jadi yala tu manu Yang penting meliki kung kerita anu natay makanja. Kalite irita meto ya anu nama nabto seding kailalang ngatita kada oyar makanja. Iya naro cocok. Iya naro cocok. Jadi ditekengi, nah di paun roy bulai jolo. Iya. Atau pendi pinang. Iya, napa igere ni, pure gere, mendrek ni bajan resi pulun ni. Iya. Jadi dia nadi nasui. Inasu ni.
Oh, dinasu. Iya, nasuki bola. Kadang-kadang digere nanti dinasu. Oh, pura digere, dinasui. Iya. Baja. Baja. Bajana. Iya. Di weni matu ya digere atau matu ya. Iya, meni. Weni, Iya, matu weni. iya, weni. Igere manu ni kuni rodo magasana pura ni nasu, pura persiapkan. Ya lah ni mereka para tapak damak jujur mana ni set di biru. Makanan khas daerah seperti songkolo, burasa, dan gogos menjadi sajian utama yang memiliki makna kuat dan bersatu karena dilihat dari bentuk dan pengolahannya. Bagi mereka, ini dapat dilampangkan sebagai filosofi kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat, terus terjaga, tidak ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Dan sajian ini hanya dapat dibuat di setiap rumah warga. Sementara itu, ikan, ayam, udang, dan bajabu menjadi lauk dalam penyajian makanan utama tadi. Lebih lanjut, Puang Asep menjelaskan, ayam yang digunakan dalam pesta panen merupakan ayam pilihan dan khusus disiapkan oleh pemuka adat. Di antaranya ayam merah dan ayam karametasa. Ayam berkualitas unggul dan sehat. Ketika membelinya tidak ada tawar-menawar dan baru dapat dipotong setelah malam ke-7. Malam terakhir di Pitu Penni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mappadendang dengan memercikkan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makanan yang ada di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk dapat dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makanan di rumah yang mana karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat yang menjadi sumber air minum dan mandi di desa ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Baru terus memberi dukungan apresiasi kepada warga Desa Siaung yang mempertahankan budaya turun-temurun dan masih berlangsung sampai saat ini. Camat Baru Andi Hilmaninda menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi ajang tahunan, bukan hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal, di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat khususnya Dusun Birue, Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya yang namanya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Inge yang kita agung-agungkan selama ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung, dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu kalau bisa dianggap produk unggulan kami untuk bisa menarik masyarakat dari luar
untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami, karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi desa Siaung khususnya di Dusun Biruai ini, dan bisa mereka mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya. Kebersamaan terlihat saat pemangku adat, pemerintah, masyarakat desa, dan wisatawan lokal duduk hadir menyaksikan ritual Mapa Dendang. Bahkan, salah satu pengunjung dari Politeknik Pariwisata Makassar sengaja datang untuk menyaksikan tradisi pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru. Mapa Dendang ini dihubungkan dengan pariwisata, ini memang harus dilestarikan. Bahwa ini lambat laun, kalau ini tidak dilestarikan, itu akan menjadi suatu peninggalan, juga sekaligus dijadikan ajang bersilaturahmi, sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata. Setelah rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram. Masyarakat maupun wisatawan yang hadir wajib basah sebagai bentuk kegembiraan dan silaturahmi yang dinantikan setiap tahunnya oleh penduduk Desa Siaung, Dusun Birue, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru.
sahabat nak kasih musalaika reko ingat waktu tama sesa dena siti ngajakan musalai. Sahabat nak kasih musalaika reko ingerangi waktu tak masesa dena siti ngajaka musalai.
Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar dan saya terima kembali telepon Anda. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Debaji Baribata. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke, Abdul Rahim. Ada ton resep-resep tak ini pengobatan Ya. tradisional. Ada resep pengobatan tradisional orang Bugis Makassar sekarang lagi mewabah ini DBD. Iya. Ya, kalau pendapat saya ya, Debaji. Iya. Sejak kecil itu memang saya diajar nenek saya obat herbal. Oke, obat herbal. Jadi kebanyakan saya pakai itu obat herbal Iya. dari tumbuh-tumbuhan kan. Itu dibikin sendiri Pak Abdul Rahim atau beli langsung? Ya, saya bikin sendiri. Apa-apa bahannya itu? Jadi misalnya kalau kan tadi kita dulu yang sudah lewat kan, saya dengarkan tadi. Iya. Jadi memang itu kalau daun sukun itu mengatasi penyakit gula. Daun sukun, iya. Tapi yang aneh itu yang kuning itu Dembaji dimasak, direbus. Oh, jadi bukan cuma itu daun. saya tidak pernah pakai itu, cuma paman saya dulu itu dia pakai. Jadi saya lihat. Jadi mengatasi penyakit gula. Ya, jadi yaitu daun sukun tapi yang kuning itu. Iya, terus teman tak sembuh. Direbus. Oh. Iya, iya. Direbus itu dulu baru diminum airnya. Iya. Kemudian tadi itu yang dikemukakan kasih-kasihan kan. Kalau orang Bugis kasih-kasihan. Apa namanya? Kasih-kasihan itu yang dikemukakan tadi daun sirih kan. Tapi kalau saya Iya. yang dikemukakan tadi itu pakai daun pare. Nah, daun pare, daun paria kalau orang Bugis. Daun paria, baik. Iya. Daun paria dicampur dengan bawang merah. Ya. Kemudian itu ada kunyit yang mentah itu Dembaji baru ditumbuk. Iya. Itu cepat, saya pernah pakai cepat itu. Iya. Memang itu kalau mengobati itu, kalau dia cocok dengan penyakit itu obatnya pasti kelihatan. Misalnya kalau anak-anak diobati kan pakai obat herbal. Iya. Kalau memang dia cocok dengan obat itu yang kita pakai, yang kita pakaikan di anak-anak itu kan pasti itu anak itu tidak menangis. Berarti cocok dengan obat itu. Iya. Kalau tidak cocok dia tidak kelihatannya itu gelisah. Iya. Ada dulu di sini, kan dulu saya mengajar di SD, di Medi. Iya. Ada dulu teman saya. Iya. Dia kena penyakit itu tadi. Penyakit, kalau orang Bugis kan kasihan. Jadi ada binti-binti merah itu di badannya kan. Iya, apa? Itu tidak boleh kena air hujan. Tidak boleh kena air hujan itu. Kalau saya itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Iya. Ternyata waktu itu kan dikasih nasihat orang tuanya. Orang tuanya kan sudah berpengalaman. Iya. Dia begini nasihat orang tuanya. Jangan berhujan-hujan ya. Jangan kena hujan itu karena kamu Iya. kena kasihan. Orang Bugis kan kasihan. Yang ada binti-binti merah itu di badannya kan. Iya. Dia bilang gini anaknya. Ngapain ya? Tidak boleh berhujan-hujan. Apa kaitannya dengan hujan? Nah gitu. Iya, artinya. Jadi karena sudah kena hujan kan, air hujan. Iya. Parah sudah penyakitnya, dibawa ke rumah sakit. Iya. Meninggal dia. Itu tidak boleh kena air hujan itu. Jadi hitam-hitam, akhirnya hitam-hitam badannya. Hitam. Jadi itu kesesnya, jadi obatnya itu tadi itu daun pare. Kalau bahasa Indonesia kan, kalau orang Bugis daun paria, bawang merah, kemudian kunyit. Nah itu cocok dengan obatnya itu. Tapi ditumbuk, baru ditempelkan yang ditempelkan tadi yang ada binti-binti merah itu. Itu kasihan kan kalau orang Bugis. Iya, sarampa. Kemudian kalau
misalnya apa itu malaria. Malaria ke saya pakai ini daun pepaya, tapi yang agak muda itu, tidak terlalu tua. Saya rebus, sudah itu saya minum. Yang misalnya yang sudah bisa tahan saya minum atau dingin, tidak apa-apa. Airnya sudah dingin kan, misalnya sudah kita rebus, terus saya sudah rebus, misalnya saya minum. Kalau kena penyakit malaria menggigil, tapi pahit, pahit itu. Di internet sering saya pakai dulu itu. Kemudian misalnya mengetes, misalnya saya sakit ini, di mana penyakit saya ini yang paling sakit misalnya, karena untuk mengetesnya itu saya pakai daun sirsak. Daun sirsak ini yang setengah tua, bukan terlalu tua, yang setengah muda, setengah muda lah. Jadi itu untuk mengetahui bahwa penyakit saya misalnya, di mana ini? Jadi saya memakai ini daun sirsak yang setengah tua tadi itu. Dan Baju bisa membuktikan kalau menemukan daun sirsak itu. Kalau misalnya ditarik di badannya itu, di mana nanti kalau dia menarik misalnya agak-agak seperti menempel di badannya itu atau sulit ditarik daun sirsak tadi itu, berarti di situ sudah penyakitnya. Jadi kalau saya tumbuh daun sirsak tadi itu, baru saya oleskan atau saya tempelkan di yang tempat agak melengket tadi itu di badan saya. Cepat sembuh juga. Itu dulu saya katakan dulu dan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Abdul Rahim ya. Iya. Jadi luar biasa juga ini Pak Abdul Rahim memberikan tipsnya atau pengobatan tradisional ya. Silakan 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Terputus Ki. Silakan sahabat budaya. Jadi kabar yang kami hadirkan, informasi yang kami hadirkan dari bidang pemberitaan RRI Makassar ya sahabat budaya, bahwa di Sulawesi Selatan ya, kasus DBD di Sulsel pada minggu kelima tahun 2025 telah mencapai di angka 745 kasus. Dan juga di minggu kelima ini kasus DBD di Sulsel memperlihatkan kasus mencapai 745, di mana kasusnya belum ada kenaikan yang terlalu signifikan. Apalagi dengan kondisi cuaca yang sedang adanya pergantian ya. Dan juga merupakan DBD ini dijelaskan merupakan penyakit sifatnya rutin, setiap tahun ada karena beberapa faktor, salah satunya terkait dengan lingkungan. Dan juga tentunya masyarakat ini diajak untuk memperhatikan kebersihan lingkungan secara rutin, termasuk saat pergantian musim dengan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Mana siapa salona tatapu pangukranginku pamarisinu tak kule ku kalupani susani kapal lapia lekok nalalan nyawaku laka balean aku
Baik Sobat Budaya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di program acara Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan saya cukupkan kebersamaan kita ya di hari ini di 18 Februari tahun 2025. Saya Yuni pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4.
Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nama
mata mabukong di bisani sabana maginapai mademon remu sasarangi ale angkatona paselemu wala pabura pedi iya puraimu tarongan uma boko temaguna dewa kipai mangrealeko kurawi seni bangkau gemu agapi ialah mundra reko pede capana tak buluni si temani hatiku natina abeani pada nuamu tiwini retau lainnya bala bani aleku maginapai mademon remu sasarangi ale angkatona paselemu wala pabura pedi iya puraimu tarongan uma boko temaguna dewa kipai mangrealeko kurawi seni bangkau gemu agapi ialah mundra reko pede capana tak buluni si temani hatiku natina abeani pada nuamu tiwini retau lainnya bala bani aleku Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah. Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok. Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
pangayam rikuwe na atinku lokoto jeng minyawanu lokote na baleana tenapang nyodri siratang numotere rinake kadeji kuase mima barape peku kalim naku lili yang tengji nataku gaukan pamoporang andi Rita bena nyawaku inake mapasalasa rikana lepakali julu oh andi lokoto jeng minyawamu lokote na baleana tenapang nyodri siratang numotere rinake kadeji kuase mimang barape peku kalim naku lili yang tengji nataku gaukan pamaporang andi Rita bena nyawaku inake mapasalasa rikana lepakali julu oh andi Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal?
Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Tujuh, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Inaimi anak nama kanang-kanang kama. Inaimi anak nama kanang-kanang kama. Apa melaku gaukang naku pare ane sabah. Nanam panuaseng kalen nuku kajalai. Nanam panuaseng kalen nuku kajalai. Lingkanian jantu salang natati lariatina. Nata kalako nyawa nana mengurangi. Saloni ane tak boli dinaku mandiri kau. Pura panjima pura kosake majare. Pura panjima pura kosake majare. Nanam panuaseng kalen nuku kajalai. Nanam panuaseng kalen nuku kajalai. Mingkanian jantu salang natati lariatina. Nata kalako nyawa nana mengurangi. Ane tak boli kinaku mangeri kau. Pura panjima pura kosake majare. Pura panjima pura kosake majare. Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu. Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya? Tumbuh bebas stunting anakku, ku perjuangkan sehatmu sebisanya ibu. Tenang ya, Bu. Stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A. Aktif minum tablet tambah darah. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukup konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu tiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pikiranmu bebas stunting dimulai dari ibu. Doa kami ditunggumu. Tumbuh bebas stunting anakku. Ingat, cegah stunting itu penting. Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak,
Yang pasti, perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Wow. Angin memiriku pasang ditujui tongtongan tu sarwa tak lupa. Angin memiriku pasang ditujui tongtongan tu sarwa tak lupa. Naya Parisina. Batumi angin mamiri, angin ngerang dingin. Nama lantang sari buku, batumi angin mamiri, angin ngerang dingin. Nama lantang sari buku. Aule mangerang naku na lolorang jene mata. Aule mangerang naku na lolorang jene mata. Na lolorang jene mata. Pendengar Pro4, kami akan mengajak Anda menelusuri seni gerak dan juga benda serta lagu daerah Nusantara. Kerajaan Kesultanan Makassar di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan. Tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Berkat dakwah dari Dato' Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau, akhirnya Raja Goa dan Talo masuk Islam pada tahun 1605 dan rakyat pun segera mengikutinya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Dari Makassar, agama Islam disebarkan ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku.
Lemahnya pengaruh Hindu-Buddha di kawasan ini menyebabkan nilai-nilai kebudayaan Islam yang dianut oleh masyarakat di Sulawesi Selatan menjadi ciri yang cukup menonjol dalam aspek kebudayaannya. Kerajaan Makassar mengembangkan kebudayaan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam dan juga tradisi dagang. Berbeda dengan kebudayaan Mataram yang bersifat agraris, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi merantau. Keterampilan membuat perahu pinisi merupakan salah satu aspek dari kebudayaan berlayar yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Pendengar Pro 4, Islam masuk ke daerah Makassar melalui pengaruh Kesultanan Ternate yang giat memperkenalkan Islam di sana. Raja Goa yang bernama Karaeng Tunigalo selanjutnya masuk Islam setelah menerima dakwah dari Dato Ri Bandang. Selanjutnya Karaeng Tunigalo memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam.
yaitu pada tahun 1605 hingga 1638. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1654 sampai 1660, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu persaingan antara Goa Talo, Makassar dengan Bone yang berlangsung cukup lama, diakhiri dengan keterlibatan dalam Perang Makassar pada tahun 1660 hingga 1669. Bone merupakan wilayah kekuasaan Makassar yang dipimpin oleh Aru Palaka atau Arung Palaka yang menawarkan kerjasama untuk membantu Belanda. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar untuk membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan. Keberaniannya melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki dengan ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda sendiri. Dalam perang ini, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar.
perempat, dengan terpaksa Makassar harus menyetujui perjanjian Bongaya, yaitu pada tahun 1667, yang isinya sesuai dengan keinginan Belanda, yakni Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar, dan Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar, serta Aru Pelaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, tetapi Sultan Hasanuddin tetap berjuang untuk melawan Belanda. Setelah benteng Sambaupu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun tahta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, yaitu Mapa Somba. Belanda berharap Mapa Somba dapat bekerja sama, namun sebaliknya ia meneruskan perjuangan ayahnya. Rakyat Makassar marah atas keputusan perjanjian Bongaya. Perlawanan rakyat Makassar kian berkobar dan berlangsung hampir 2 tahun. Banyak pejuang dari Makassar yang pergi ke daerah-daerah lain, seperti ke Banten, Madura, dan sebagainya, guna membantu daerah-daerah bersangkutan dalam upaya mengusir POC. Pejuang tersebut diantaranya adalah Karaeng Galesung, Monte Marano, yang membantu perjuangan rakyat di Jawa Timur. Sementara itu, Aru Pelaka semakin leluasa untuk menguasai daerah Sopeng, yaitu dengan pengawasan dan juga pantauan dari POC. Setelah perjuangan rakyat Makassar benar-benar padam, Makassar pun jatuh ke tangan POC secara keseluruhan. Sebutan Makassar sebagai pusat perdagangan bebas lenyap begitu saja.
Kita masih bersama dalam acara Senadia, Seni Nada dan Budaya Pro 4 RRI Jakarta. Masih berkisah mengenai Makassar. Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai karena letaknya di tengah-tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka. Pertumbuhan Makassar makin cepat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, yaitu pada tahun 1511. Sedangkan Maluku dikuasai oleh Portugis dan juga Belanda. Banyak pedagang dari Malaka, Aceh, dan Maluku yang pindah ke Makassar. Para pedagang Makassar membawa beras dan gula dari Jawa dan juga daerah Makassar sendiri ke Maluku yang ditukarkan dengan rempah-rempah. Rempah-rempah itulah lalu dijual ke Malaka dan pulangnya membawa dagangan seperti kain dari India, sutra, dan tembikar dari Cina, serta juga berlian dari Banjar. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi kebutuhannya, maka kerajaan ini menguasai daerah-daerah sekitarnya. Di sebelah timur ditaklukkanlah kerajaan Bone. Sedangkan untuk memperlancar dan memperluas jalan perdagangan, Makassar menguasai daerah-daerah selatan seperti Pulau Selayar, Buton, demikian juga Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, jalan perdagangan waktu musim barat yang melalui sebelah utara Kepulauan Nusa Tenggara dan jalan perdagangan waktu musim timur yang melalui sebelah selatan dapat dikuasainya. Rika
Pro 4, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional, sehingga banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan juga Denmark berdagang di Makassar.